Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Yoris di MotoGP 25 atau Motor Rider Karir di episode ke-10 dan sekarang kita berada di seri MotoGP Jerman. Itu di sirkuit Sachsenring. Di kualifikasi Marc Marquez harus start dari urutan ke-13 dengan gap yang sangat tipis 0,2 dari Alex Marquez yang merupakan saudaranya sendiri. Dan tentu saja ini hal yang ngebikin Marc Marquez cukup kecewa. Mengingat sirkuit Sachsenring merupakan track yang seharusnya Marc Marquez bisa menguasai. Oke, hari ini di barisan depan Pecco, Martin sama Acosta. Hari ini Marquez startnya ke-13, tapi ini nggak masalah. Meskipun Francesco Bagnaia, Jorge Martin Acosta pesaing utama Marquez di musim ini, tapi Marc Marquez tidak akan gentar. Kita akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Lagian juga kita nggak perlu ngoyo ya, karena di kelas sama kita cukup unggul dibandingkan rival lainnya. Hari ini nggak ada drama hujan, jadi benar-benar aman. Tapi tetap saja kompon ban harus kita setting sedemikian rupa agar klop sama kira-kira hal yang akan terjadi di MotoGP Jerman. Kalau gitu langsung saja kita mulai ronde ke-10 Jerman Grand Prix. Lampu padam, it's on the way. Here we go, menuju first corner. Pecco Bagnaia take the lead. Kemudian masuk perlahan, hati-hati. Hindari sebisa mungkin, hindari collision dengan riders lainnya. Nice sekali. Oke, step by step, Marc Marquez akan kembali mengambil alih tempat semula. Entry corner, Alex Marquez di sebelah kiri, dia cukup melebar. Kemudian The Baby Alien masuk, mengovertaking Maverick Vinales dan juga Alex Marquez. Hingga sekarang Fabio Di Gia kita overtaking, serta Brad Binder juga kita overtaking. Luar biasa. Kejutan dari Marc Marquez yang sekarang di sektor kedua sudah masuk di tempat ke-9. Untuk saat ini Raul Fernandez di depan dari Marc Marquez. Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, duo Aprilia Rider. Sesaat lagi, sesegera mungkin harus kita overtaking sebelum lap pertama berakhir. Dan sekarang di tikungan ke-11, downhill menuju tikungan ke-12, Marc Marquez cukup aman. Kita cukup melebar, hati-hati kembali ke inside line dan sekarang menuju last corner alias tikungan ke-13. Marco Bezzecchi sangat bagus sekali, dia sangat menutup racing line terdalam atau apexnya. Dia benar-benar menutup jalur terdalam agar tidak membuat ruang yang sekiranya bisa dimasukin oleh riders lainnya. Wow, sorry sekali kawan-kawan. Kita cukup mengcollision Marco Bezzecchi dan sepertinya Marc Marquez akan segera diberikan sebuah hukuman dengan satu peringatan MotoGP Steward. Ini ya Bastian Acosta di depan kita, duo Red Bull KTM di depan kita. Bastian ini KTM Tech 3 dan Acosta Red Bull Factory. Dan benar saja muncul sudah peringatan hukuman, satu peringatan dari MotoGP Steward untuk Marc Marquez. Ini ya Bastian ini, kita akan coba kejar dari inside line, masih belum bisa. Kita cukup harus bersabar, kita harus menanti saat-saat yang tepat nih guys ya. Kapan sekiranya bisa mengovertaking ini ya. Kalau sekarang kayaknya bakal bisa nih, karena kita memiliki momentum di tikungan 11 menuju tikungan ke-12. Oke, kali ini downhill, kita overtaking ini ya. The Beast di overtaking oleh The Baby Alien. Namun di entry corner, lagi-lagi ini ya Bas ini, nyaris saja ini ya. Nyaris saja ini ya, membuat sebuah kontak dengan Marc Marquez. Atas kecerobohan tadi, ini ya Bastian ini terpaksa mundur dari persaingan dengan Marquez untuk perebutan tempat genap. Masuk ke lap ketiga di first corner. Oke guys, untuk update posisi hingga sekarang ini ya, di posisi pertama ada Pecco Bagnaia yang merupakan wakil dari Ducati Factory. Terus di urutan kedua ada Jorge Martin yang merupakan wakil dari Aprilia serta sang juara dunia MotoGP 2024. Selanjutnya ada Fabio Quartararo. Wah guys, itu banget ya sih Fabio Quartararo bisa berada di posisi ketiga. Ini hal yang sangat-sangat tidak kita sangka-sangka bahwa Yamaha akan comeback di MotoGP Jerman ini. Fabio comeback, Marquez startnya kurang bagus. Ini merupakan hasil yang sangat bagus bagi Pecco jika memang dia ingin segera mengejar ketertinggalan poinnya di klasemen dari Marc Marquez cuy.
Oke, lanjut di posisi keempat ada Franco Morbidelli, kelima ada Acosta. Dan sekarang fokus kita ada di tangan dari Acosta. Let's go guys. Kita fokus untuk mengejar Pedro Acosta. Mulai sekarang di sektor keempat, lap ketiga ini. Menuju tikungan 13, Jorge Martin menjadi fastest lap of the race. Kemudian keluar tikungan, cukup menanjak menuju main straight. Lap keempat kita masuki dan siapa sangka The Baby Alien Marc Marquez menjadi fastest lap of the race. Dengan lap time 1 menit 20 detik,306. Oke, tikungan 2. Tikungan ketiga, entry corner kembali. Nampak jelas Acosta masih bersikeras menutup inside line sehingga Marc Marquez akan sangat kesulitan mengovertaking Acosta. Tikungan ke-6, masih terus Marquez mencoba merapatkan gap dengan Acosta. Langsung kita overtaking, side by side terjadi lagi antara Acosta versus Marc Marquez. Duo Spanyol tak gentar bersaing di race kali ini. Oke, tikungan ke-8, exit kembali, masuk dengan gear 3, gear 4, entry lagi. Oke, fokus, kalem dulu. Kita perlu untuk mendinginkan pikiran agar bisa fokus menyerang Franco Morbidelli. Tikungan ke-12, hard braking from Marc Marquez. Franco Morbidelli under attack. Dan kini Marc Marquez terus mencoba menyerang sembari menunggu celah yang bisa dimasuki. Let's go, exit corner. Lap keempat kita sudahi. Memasuki lap kelima MotoGP Sachsenring Jerman. Kita mencoba late braking, bisakah kita blok pas Franco? Namun ternyata kita malah shortcut kacau sekali, ngawur parah dan langsung MotoGP Steward memberikan hukuman kedua, yakni peringatan lagi dan lagi. Marc Marquez bukannya mengoleksi kemenangan, malah mengoleksi peringatan dari MotoGP Steward. Kocak sekali. Dan sekarang tikungan keempat, nyaris saja Marquez menabrak Franco Morbidelli. Untuk sementara waktu kita masih terus berjuang dan sekarang adalah momentumnya kita ambil inside, masih belum bisa. Franco Morbidelli cukup mendefend dengan sangat kuat. Namun sekarang di tikungan di depan langsung kita masih belum bisa. Kita terlalu early braking yang mana Franco Morbidelli cukup untuk memberikan sebuah gebrakan dengan mencoba braking dan cukup berani dia mengambil keputusan. Tapi lihat aja apa yang bisa diperbuat. Franco Morbidelli cukup bergoyang tadi, itu bahaya sekali kawan. Sekarang kita overtaking, Franco bisa dari inside line, masih belum bisa lagi. Kita malah melebar balik ke racing line. Masih Acosta di belakang dan sekarang menuju last corner. Hati-hati, early braking lagi agar tidak melebar, kemudian bersiap-siap mengejar Franco Morbidelli di lurusan utama menjelang lap ke-6. 2,5 lap lagi, race akan segera usai. Franco langsung kita blok pas, masih belum bisa. Hati-hati Marquez. Oke, tenang dulu, kalem. Oke, ada peluang, masih belum bisa. Kemudian tikungan kedua, entry corner lagi. Hati-hati, santai dulu, kita cari momentumnya pada sekarang. Inilah dia saatnya kita overtaking, masih belum bisa. Malah nge-shortcut, hati-hati. Dan Jorge Martin terjatuh di depan kita. Siapa sangka sang jawara dunia MotoGP 2024 menyudahi persaingannya untuk perebutan posisi pertama di MotoGP Sachsenring di Jerman Grand Prix. Sangat amat disayangkan. Sang jawara Terminator terpaksa menyerah di balapan kali ini. Dan sekarang kembali fokus bersama Marc Marquez yang segera menyusul Franco Morbidelli. Entry corner, inilah dia tikungan ke-11 menjelang downhill. Oke, here we go. Kita tempel lagi Franco Morbidelli, kita overtaking side by side hingga di braking zone tikungan 12. Masih kembali Franco Morbidelli mengambil alih. Benar saja, dia cukup berani memberikan gebrakan kepada Marc Marquez dan di last corner, here we go. Lap ke-6 akan segera berakhir. Sekarang ini kesempatan untuk kita podium terbuka lebar. Tinggal kita mengovertaking Franco Morbidelli saja. First corner, lap ke-7. Hati-hati dulu. Kurang dari 1,5 lap lagi. Maksudnya dari 2 lap lagi. Kita harus segera untuk membungkam pembalap dari Ducati Pertamina VR46. Apakah bisa?
Langsung saja, ini momentumnya. Kita ambil lagi, masih Franco Morbidelli mendefend inside line dan Marquez masih belum bisa untuk mengambil alih. Tapi tenang saja, kita harus fokus mencari celah. Inilah dia momentumnya. Marc Marquez mengovertaking Frankie Morbidelli. Kali ini Morbidelli tidak bisa relax lagi. No more lagi, Frankie relax. Wow, dia masih melawan lagi. Siapa sangka Franco Morbidelli memberikan sebuah attack kepada Marc Marquez di lap ke-7 ini. Hingga di sektor ketiga, jelang tikungan 11 menuju tikungan 12, masih kembali Marquez menghempaskan lagi Franco Morbidelli di sini. Tikungan 12, lagi dan lagi pembalap campuran. Oh my goodness, man. What happened dengan Franco Morbidelli? Dan MotoGP Steward sedang menginvestigasi momentum tersebut. Siapa yang bakal diberi peringatan antara Marquez dengan Frankie. Dari momentum, sepertinya Frankie Morbidelli itulah yang harus dikasih peringatan karena dia menegakkan motornya. Dan sekarang, siapa sangka malahan Marquez yang dikasih peringatan, guys. Oh my god, siapa sangka tinggal 1 bar lagi peringatan MotoGP Steward. Jika kita melanggar lagi, maka Marquez akan dihukum long lap penalty. Dan inilah dia tantangan sesungguhnya di MotoGP Sachsenring. Kali ini kesempatan terbuka. Kita ambil inside line Frankie Morbidelli menyerah kepada Marc Marquez. Dan kali ini Marquez melengkapi podium 3 di MotoGP Jerman. Oke, sekarang kita bakal coba santai dulu karena ingat, kita nggak boleh ngebikin kesalahan lagi atau track limit lagi. Ingat, 1 kali peringatan itu nyaris saja kita bakal dikasih LLP atau long lap penalty. Karena gapnya udah jauh, gue rasa kita udah aman. Tapi ingat, kita nggak boleh senang dulu, masih ada 2 tikungan lagi yang harus kita lewati, guys ya. Dan Fabio Quartararo, siapa sangka dia sangat menikmati sekali tempat kedua di race kali ini. Dan 1 tikungan lagi, here we go. Inilah dia, last corner. Akhirnya Marc Marquez finish ketiga setelah start dari urutan 13 di MotoGP Jerman. Pecco Bagnaia meraih kemenangan, Fabio membawa Yamaha comeback di tempat kedua, Morbidelli keempat, Acosta kelima. Sementara itu Brad Binder melengkapi top 10. Sementara itu yang finish di posisi juru kunci atau posisi paling terakhir ada Somkya Chantra dari Thailand. Kemudian Alex Rins di posisi ke-21, Johan Zarco ke-20. Di klasemen, Marquez masih unggul dengan jarak 66 poin. Terbilang cukup aman, tapi jangan sombong dulu. Masih ada setengah musim yang harus kita jalani. Pokoknya besok di race berikutnya, yakni di MotoGP Checo Brno, kita akan kembali lagi di sana. Dan pastinya semoga saja harapannya kita bisa meraih podium lagi dan juga lagi pastinya. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 mod untuk Rider KD bersama Marc Marquez untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan sampai jumpa. Riders. Perhaps the hope was to aim for victory, but with opponents like that, there was really little that could be done today. We're live for the podium ceremony where there's an Italian flag flying on the top step. A stunning win in great Italian style. Bagnaia beat his opponents with a masterful victory today.